Allahumma amin barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan tentunya di antara nikmat yang harus selalu kita syukuri, yang harus selalu kita basahi lisan kita adalah ketika Allah selalu menanamkan rasa cinta ilmu pada diri kita. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengisi waktu-waktu kita untuk mau memperdalami agama Allah. Karena ini permasalahannya bukan permasalahan ada waktu atau tidak ada waktu. Ini permasalahannya adalah mau atau tidak mau. Tetapi permasalahan inilah murni hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Karena masalah-masalah yang seperti ini teman-teman semuanya nggak bisa dihitung dengan matematika, nggak bisa dinilai 2 kali 2. Ya, ada 2 manusia di muka bumi ini. Ya, yang pertama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman yang sangat mencintai Nabi SAW, dan Nabi juga mencintai pamannya. Dan pamannya Nabi ini mengetahui persis bagaimana Rasulullah SAW dan mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Aku mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad SAW. Ya, dan Rasulullah SAW yang mengajak pamannya untuk masuk Islam dalam kondisi dia tahu persis tentang Rasulullah, tetapi tidak menjadi sebab beliau menjadi seorang muslim, maka dia mati dalam kekufuran. Namun di sana ada seorang laki-laki yang bernama Salman Al-Farisi. Dia jauh dari Nabi SAW. Ya, dia dipingit oleh bapaknya. Sampai bapaknya melarang dia untuk bermain di luar karena dikhawatirkan terkontaminasi dengan pemikiran luar. Yang secara matematika kita teman-teman semuanya, Abu Thalib lah yang pantas untuk masuk Islam. Ya, sama Farisi secara matematika kita mungkin dia Islam karena dari Nabi SAW, tetapi akhir hayatnya Salman Al-Farisi justru bertemu dengan Nabi SAW dan beliau masuk Islam dan benar keislamannya, dan beliau mati dalam keadaan Islam itu sendiri. Ini menunjukkan kepada kita hidayah mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dengan nikmat yang besar ini, nikmat yang agung ini, ketika seseorang masih ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ilmu agama, dan dia memberikan waktu sesibuk apapun dia tetap menyisihkan waktunya untuk menggali warisan diwariskan oleh Nabi SAW. Dan kita masih terus berdoa dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjadikan nikmat ini selalu pada diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dijadikan oleh Allah sebagai mantan-mantan penuntut ilmu, sebagai orang-orang yang tadinya semangat belajar kemudian dia meninggalkan ilmu itu sendiri. Na'udzubillah. Tapi kita lanjutkan kembali teman-teman semuanya kajian kitab kita Aqidah Salaf Ashabil Hadits. Ya, dan sebelum kita membaca tentang mauqif atau sikap wal jamaah terhadap pelaku dosa sempurnakan, yaitu pada poin 141. Qala Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali qadima Ibnu Mubarak ar-Rayya ma ilaihi rajulun minal ubad, ya, adhannu annahu yadhhabu madhhabul khawarij. Pada waktu itu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali atau Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau pergi ke sebuah tempat yang bernama Rai. Kemudian datang seorang laki-laki yang nampak darinya adalah ahlul ibadah. Baik, nampak darinya ahlul ibadah. Adhannu annahu yadhhab madhhabul khawarij. Dan sepertinya laki-laki ini dia memiliki keyakinan seperti orang khawarij. Faqala lahu.
Laki-laki ini berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya Aba Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yashrab al-khamar?" Wahai Abdurrahman, apa yang kau katakan kepada penzina, peminum khamar, dan pencuri? Ini ditanya tadi. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, la ukhrijuhu minal iman. Saya tidak mengeluarkan dia dari iman. Maksudnya orang yang berzina tadi, orang yang minum minuman keras tadi, ya orang yang mencuri tadi, dia tetap sebagai seorang muslim. Dia tetap sebagai seorang mukmin. Dia tidak kafir dengan perbuatannya. Nah, orang Khawarij, mereka punya keyakinan siapa saja yang mereka melakukan dosa besar, maka dia kafir. Karena itu keyakinan mereka kan. Kemudian faqala Aba Abdurrahman. Faqala ya Aba Abdurrahman. Berkata Khawarij ini, wahai Aba Abdurrahman, ala kibar sin sirta murji'an. Kamu sudah tua seperti ini, ya, menjadi seorang murji. Ucapan siapa ini? Ucapan laki-laki yang dia dikenal sebagai ahli ibadah. Kamu sudah tua seperti ini menjadi seorang murji'ah. Seharusnya di masa tua ini engkau berjalan di atas sunnah. Menurut Khawarij ini. Berjalan di atas kebaikan, tapi justru engkau berjalan di atas jalannya murji'ah. Subhanallah. Teman-teman semuanya. Dan Allah. Orang di atas jalan hanya oleh orang-orang hari ini, tetapi tuduhan itu sudah disematkan kepada ulama sekaliber Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Sampai-sampai para ulama mengatakan Abdullah ibn Mubarak, kalau kita membaca mengqobah kemuliaannya beliau, itu seperti sahabat Rasulullah SAW. Cuman bedanya beliau tidak melihat Nabi saja. Itu saja bedanya. Cuman dari sisi jihadnya, dari sisi ilmunya, pengorbanannya, ya hartanya, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sahabat Nabi SAW. Dan ternyata ulama sekaliber Abdullah bin Mubarak ini tidak selamat dari tuduhan murji'ah dari orang Khawarij. Ya, bisa dipahami ya? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kata Abdullah bin Mubarak, la taqbaluni murji'atu. Al-murji'atu taqulu hasanatuna maqbulatun. Wa sayi'atuna maghfuratun. Walau ulimtu anni qubiltu minni hasanatan la syahidtu anni fil jannah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika dia dituduh sebagai seorang murji'ah. Beliau berkata justru orang-orang murji'ah itu berseberangan dengan saya. Murji'ah mereka berkata hasanatuna maqbulatun. Kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah. Wasai'atuna maghfuratun. Adapun kejelekan-kejelekan kita itu dimaafkan oleh Allah. Itu ucapannya murji'ah. Adapun ucapan ahlus sunnah pada poin yang pertama dan pada poin yang kedua, di mana seseorang ketika dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, yang mana dosa dan maksiatnya ini sangat berpengaruh pada dirinya. Berpengaruh akan surga dan nerakanya. Akan berpengaruh dengan timbangan amalan kebaikannya. Akan berpengaruh bahagia ataukah tidak bahagianya di kelak dan kiamat. Sangat berpengaruh dengan kejelekan. Itu ucapan kami. Adapun orang-orang murji'ah mereka punya keyakinan nggak ada masalah dengan kejelekan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di sini teman-teman semuanya. Terkadang ketika Ahlus Sunnah mereka menyampaikan prinsip agama yang mereka ketahui dari Nabi SAW untuk bersabar dari pemimpin yang zalim, ya tidak mengangkat senjata kepada mereka, ya tidak mencaci mereka dan yang semisalnya, selalu kita akan dituduh sebagai murji'ah. Selalu kita akan dituduh sebagai penjilat. Selalu kita akan dituduh sebagai ya antek-antek liberal atau yang semisalnya. Baik. Nah, ini kita jawab dengan beberapa jawaban. Tidaklah kita melakukan perbuatan itu semuanya atau keyakinan demikian kecuali
memang demikian yang telah digariskan dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, telah banyak hadis yang datang dari Nabi untuk kita bersabar dengan kezaliman yang mereka lakukan. Dan yang kedua, justru ahlus sunnah lah yang paling terdepan di dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilegalkan, yang tersebar, akan tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Gimana maksudnya? Kita ketahui di negara kita di Indonesia, kita bicara Indonesia ya, itu anak-anak mulai dari sekolah SD atau mulai dari sekolah TK sampai ke universitas itu ikhtilat laki-laki dan perempuan. Dan kita ketahui bahwasanya hal yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, siapa yang paling menentang hal yang seperti ini? Yang paling menentang adalah Ahlus Sunnah. Ya, dengan cara apa? Mereka membuat sekolah yang mana sekolahnya sudah dipisah dari SD laki-laki dan perempuan. Apalagi SMP, apalagi SMA. Ini menunjukkan kepada kita ketaatan kita kepada pemimpin muslimin. Bukan berarti kita melegalkan semua hal yang keliru yang mereka lakukan. Iya, dan ketika kita tidak mengingkari dengan caranya Khawarij, itulah yang jadi masalahnya. Kita mengingkari perbuatan tersebut dengan cara yang elegan, seperti kita sebutkan tadi. Nah, mereka pengennya kita mengingkari seperti gayanya mereka, mengkafirkan, mencaci maki, mencela, dan yang semisalnya. Kalau kita tidak mengingkari seperti yang mereka mengingkari, disitulah mereka akan menjadikan patokan benar atau tidak benarnya sebuah perbuatan. Dan sadaqallah, maha benar Allah apa yang Allah firmankan dalam ayatnya, ya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok dia merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jadi acuan mereka, barometer kebenaran mereka adalah apa yang mereka lakukan. Nah, kalau seandainya bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, disitulah seseorang itu akan dikatakan salah, keliru, sesat, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah, ketika mereka mengatakan ini ucapan yang benar, kenapa ucapan yang benar? Karena Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, dan para salaf demikian keyakinannya. Iya, demikian juga Ahlus Sunnah mengatakan ini ucapan yang keliru, ini ucapan yang salah, ini ucapan yang batil. Kenapa batilnya? Mereka tidak mengatakan batilnya karena nggak sama dengan saya. Nggak sama dengan guru saya. Nggak sama dengan guru-guru saya, bukan. Tetapi batilnya ucapan kamu karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang datang dari para salafun saleh. Bisa difahami para hadirin? Nah begitu juga ketika riba ya menjadi sesuatu yang legal. Ya sesuatu yang dibolehkan. Kemudian Ahlus Sunnah mengingatkan tentang bahayanya riba. Ya besarnya dosa riba, besarnya tanggung jawab yang akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, dan tidak sedikit orang-orang kemudian dia sudah punya jabatan yang tinggi, dia resign untuk menjaga agamanya, untuk menjaga keyakinannya. Ini menunjukkan kepada kita kesalahan tetap kesalahan, kekeliruan tetap kekeliruan. Kita tidak melegalkan, tidak mengatakan yang keliru menjadi benar, yang batil menjadi hak, tidak, yang batil tetap batil, yang hak tetap hak. Namun ada cara yang elegan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW menghadapi pemimpin tersebut. Bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Kemudian kata Abdullah Ibn Mubarak, lau alim tu, kalau seandainya aku mengetahui, ani qubiltu minni, sesungguhnya diterima dariku, ya kebaikan, maka aku telah mempersaksikan diriku berada dalam surganya Allah. Tapi seseorang tidak ada yang mengetahui apakah amalnya diterima ataukah tidak. Cuman tugas kita cuman beramal, tugas kita cuman melakukan. Adapun diterima tidak diterima itu urusan Allah, tapi kita berharap agar Allah menerima amalan kita. Suman Huzail ibnu Syahrabil, ya qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, law wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ardi la rajaha. Ditimbang antara iman tentunya selain Nabi dan Rasul, maka niscaya akan lebih berat imannya siapa? Abu Bakar Siddiq. Iya. Ini ucapan Umar bin Khattab bantahan kepada orang Murji'ah.
Dari sisi mana bantahan kepada orang Murji'ah? Orang Murji'ah punya keyakinan ya bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan dalam hati, tidak berpengaruh dengan amalannya. Nah sekarang teman-teman semuanya, apa yang menjadi sebab imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu lebih berat daripada amalan seluruh manusia di muka bumi selain Nabi dan Rasul? Karena keyakinan amalan yang dimiliki oleh Abu Bakar yang menjadi setinggi. Tapi keyakinan itu bertingkat-tingkat. Keyakinan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi SAW, beliau di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Kemudian terjadilah desas-desus. Nah kemudian terdengar di telinganya Abu Bakar As-Siddiq di Isra dan Dimi'rajkan Nabi SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu beliau tidak bertanya belum sempat bertemu dengan Nabi SAW. Beliau bertanya kepada orang yang menginformasikan kepada beliau, apakah engkau mendengar itu dari Allah? Kalau seandainya engkau mendengar itu langsung dari mulut Nabi Muhammad bahwasanya beliau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah ke Baitul Maqdis dan diangkat ke langit ke-7, aku akan percaya, bahkan lebih dari itu saya akan percaya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah perbedaan yang membedakan keyakinan yang ada dalam hati Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan keyakinan yang ada pada sebagian orang yang lainnya. Begitu juga amalannya beliau. Nabi SAW mengatakan, siapa hari ini yang bersedekah? Saya Rasulullah. Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Saya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Siapa di antara kalian hari ini yang tanya orang sakit? Saya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini dia mengantarkan jenazah? Saya Rasulullah. Anta minal jannah. Nah para sahabat Rasulullah beribadah, yang mana ibadah Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih hebat daripada ibadah sahabat yang lainnya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya beliau ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya beliau berkata, aku sedekahkan setengah hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, setengah. Dan beliau berpikir, saya akan menang melawan Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku sedekahkan seluruh harta yang aku miliki dan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk diriku dan keluarga. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan teman-teman semuanya kenapa iman Abu Bakar As-Siddiq itu lebih kuat dibandingkan iman manusia yang lain selain Nabi dan Rasul, karena punya keyakinan dan amalan beliau. Dan ini justru menganggap amalan itu bukan bagian dari iman. Jelas ya? An Ibnu Khuzaimah sami'tu Husain ibn Harb akhan Ahmad ibn Harb Az-Zahid yaqul asyhadu anna dina Ahmad ibn Harbin alladhi yadinu Allah bihi anna al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Aku mendengar Husain ibn Harb, saudaranya Ahmad ibn Harb Az-Zahid yaqul, aku menyaksikan bahwasanya agama Ahmad ibn Harb yang dia beragama dengan kepada Allah dengannya, bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan naik dan turun, yaitu keyakinan beliau. Ya, dengan berakhirnya nukilan yang ternukilkan dari Ibnu Khuzaimah rahimahullah, maka berakhir pula pembahasan kita tentang masalah iman. Dan kemudian kita masuk bab yang baru dari kitab kita, adamu takfir bil ma'asi allati duna syirki. Tidak mengkafirkan pelaku dosa, pelaku maksiat selama dosa itu bukan dosa kesyirikan atau yang sederajat dengan kesyirikan kufuran. Baik, saya ulangi kembali, mengkafirkan pelaku dosa besar ya selama perbuatan dosa itu bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqidu ahlus sunnati anal mu'mina wa in adnaba dhunuban katsiratan saghaira wa kabaira fa innahu la yakfuru biha. Dan Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwasanya iman wa in nabah, ketika dia berbuat dosa banyak
apakah dosa besar ataukah dosa kecil, maka itu tidak menjadikan dia sebagai orang yang kafir. Teman-teman semuanya perhatikan baik-baik. Ini pembahasan adalah pembahasan yang berulang-ulang. Ya, pembahasan yang mungkin semuanya kita sudah paham. Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya iman itu naik dan turun. Ahlussunnah berkeyakinan tidak mengkafirkan seseorang itu keluar dari Islam. Apa tidak mengkafirkan seorang dari pelaku dosa dan maksiat yang dia lakukan. Pertama, ilmu itu harus diulang-ulang. Allah mengatakan dalam ayatnya, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Beri peringatan, yang peringatan itu berulang-ulang, agar peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Sebuah kebatilan, ketika dia diulang-ulang secara terus-menerus, maka terkadang kebatilan itu akan menjadi hak di mata sebagian orang. Dan sebaliknya, kebenaran ya yang kuat dan kokoh yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika jarang disinggung, jarang dibahas, maka itu terkadang akan menjadi luntur pada hati sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, bukan yang saya inginkan. Yang saya inginkan Allah mengatakan dalam ayatnya, ya. Wa idh qulna lil malaikati, bukan ayat itu, la ilaha illallah. Allah mengatakan, wahai Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati pohon ini, karena dengan engkau mendekati pohon ini, engkau menjadi orang yang zalim. Wa idh qulna ya Adamu, ketika kami berkata kepada Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu, dan jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surganya Allah sehingga kalian akan menjadi orang yang merugi. Itu peringatan Allah, itu kebenaran, itu al-haq yang Allah tanamkan di hati Adam alaihissalam. Iya. Namun ketika iblis mengulang-ulang terus kebatilan dia yang dibungkus dengan kebaikan. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang apabila tersebut engkau akan abadi tinggal dalam surga ini. Diulang-ulang terus menerus oleh iblis. Sehingga sebuah kebatilan, sebuah kesesatan, sebuah kekufuran, ketika diulang-ulang, maka itu akan menjadi kebaikan dari sebagian orang. Atau kita tidak mengatakan sebagian orang. Nabi Adam, makhluk yang mulia, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yang malaikat sujud kepadanya, diingatkan oleh Allah untuk jangan mendekati pohon tadi. Tapi karena iblis terus mengulang-ulang kebatilan itu, maka menjadi sebab Nabi Adam alaihissalam lupa kalau Allah melarang buah tadi. Nah, kalau seandainya Nabi Adam alaihissalam bisa lupa, teman-teman semuanya, apalagi kita. Ya, pembahasan ini lagi sih sudah dengar. Ya, pembahasan ini lagi saya sudah bahas. Kita paham bahwasanya Ahlussunnah itu berkeyakinan dosa itu tidak mengeluarkan dari Islam. Betul, teman-teman semuanya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Berapa banyak orang-orang yang tadinya dia ngaji, bahkan dia dai mengajak manusia kepada sunnah, tapi naudzubillah kemudian hilang apa yang dia pelajari dan dia mengkafirkan orang-orang dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Sekedar ma'rifat, tetapi ilmu itu sesuatu yang itu terkait dan dia selalu membisiki perintah. Jadi pahami teman-teman semuanya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa in kharaja minad dunya ghairu taibin minha wa mata ala tauhid wal ikhlas fa inna amrahu ila Allah azza wa jalla. Jadi kalau seandainya dia keluar dari dunia ini, maksudnya mati dalam keadaan dia tidak sempat bertobat dari dosa-dosa besar tadi selain kesyirikan, dan dia mati di atas tauhid, di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan,
Fa'in amrohu, maka perkara dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a fa'anhu wa adkhalahul jannah yaumil qiyamah saliman ghaniman ghairu mubtali bin nar wala mu'aqibin ala martakabu wa iktasabu thumma istashabahu ila yaumil qiyamah min atham wal auzar. Ya, in syaa'a fa'anhu, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah maafkan dia dan masukkan dia ke dalam surga di yaumul qiyamah dalam keadaan dia selamat dan dalam keadaan dia tidak diazab dalam neraka. Ini kemungkinan. Atau kemungkinan yang kedua, ya, wala mu'aqibun ala martakabu wa iktasabu thumma istashabahu ila yaumil qiyamah min al-atham aw al-azab. Tidak, masih lanjutan pertama tadi. Dan dia tidak diiqab oleh Allah dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dari dosa. Kemudian itu semuanya para hadirin dan hadirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan. Tetapi namun wa in syaa'a aqabahu wa 'adzabahu muddatan bi adzabin nar. Tetapi bisa saja dari dosa yang dia tidak sempat bertobat kepada Allah, ya Allah menghukuminya, Allah mengadabnya dari batas ya waktu dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia tidak kekal dalam neraka. Jelas ya? Wa idza 'adzabahu lam yukhallidhu fiha a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imid daril qirar. Dan kalaupun seandainya Allah mengadab dia, pelaku dosa tadi yang tidak sempat bertobat, maka dia tidak kekal di neraka. Bahkan Allah akan membebaskannya dan mengeluarkan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam kenikmatan yang qirar, kenikmatan yang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya Ahlussunnah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun ini pembahasan yang sudah berulang-ulang, tetap kita belajar, tetap kita baca terus, tetap kita tanam terus dalam hati kita, karena sebuah kebenaran yang jarang disinggung, menganggap dia sudah faham, sementara syubhat itu akan terus datang. Ya, tidak berhenti-hentinya. Ya, maka tamat kitab satu, kita baca lagi kitab yang lainnya. Tamat kitab yang lainnya, kita baca lagi kitab yang lainnya. Sampai kapan? Sampai kitab. Supaya keyakinan tertanam dalam kalbu kita bertemu dengan Allah. Jelas ya? Al-mu'minu al-mudhnibu wa in 'udhiba bin nar فَإِنَّهُ لَا يُلْقَى فِيهَا إِلْقَاءَ الْكُفَّارِ وَلَا يَبْقَى فِيهَا بَقَاءُ الْكُفَّارِ وَلَا يَشْكِي فِيهَا شِقَاءُ الْكُفَّارِ. Dan syekhnya kami Shalih bin Muhammad rahimahullah berkata, seorang mukmin yang berbuat dosa, wa in 'udhiba bin nar, kalaupun seandainya diadab dalam neraka, maka dia tidak diadab sebagaimana diadabnya orang kafir. Dia tidak disiksa seperti disiksanya orang kafir. Wala yabqa fiha, dan dia tidak berada dalam neraka sebagaimana kekekalan orang kafir. Kalau orang beriman akan diangkat dalam surga seperti yang kita sebutkan tadi. Wala yashqa fiha shiqa'ul kufar, dan dia tidak rugi sebagaimana ruginya orang-orang kafir. Ya, ada faedah sedikit di sini para hadirin. Terkadang kita berpikir ya, orang-orang kafir sudah kafir kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tetapi mereka memiliki segalanya. Memiliki kelebihan, memiliki kekuasaan, bahkan mereka menindas umat Islam. Ya, menindas kaum muslimin. Ingat, ada sebuah ayat Allah katakan dalam Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan pernah kalian menyangka bahwasanya Allah lalai dari kezaliman yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Ya, dan Allah mengakhirkan kezaliman mereka tersebut sampai datang waktu di mana mereka akan terbelalak mata mereka. Baik, perhatikan teman-teman semuanya. Ketika seseorang sudah biasa dalam kenikmatan, terbiasa dalam kenikmatan di dunia ini, kemudian dia terjatuh, terperosok, bangkrut. Dia semenjak kecil dia lahir sudah sultan. Mungkin sudah dibungkus dengan kain sutra di masa lahirnya, ketika dia lahir.
Sampai dia berumur 70 tahun, kemudian dia bangkrut. Hancur semuanya. Tidak ada yang tersisa. Tapi ketika dia dalam kondisi bangkrut tadi, dalam kondisi dia terpuruk, ya kondisinya jauh lebih menyakitkan dibandingkan orang yang sudah terbiasa miskin, terbiasa hidup pas-pasan, kemudian tiba-tiba dia berkembang sebulan 2 bulan, ya jatuh lagi, itu jauh lebih ringan. Kalau kecilnya dia sudah mendapatkan kenikmatan. Nah begitu pula orang-orang kafir. Di dunia ini mereka diberikan kenikmatan. Semakin mereka berbuat maksiat, semakin Allah memberikan kenikmatan kepada mereka supaya semakin lalai dari kenikmatan tersebut. Kemudian akan tiba suatu saat Allah akan datangkan kepada azab kepada mereka. Disitulah akan terbelalak mata mereka. Dan disitulah dia akan merasakan kepedihan, ya, kengerian, azab yang sangat menyakitkan. Ya, ini menunjukkan kepada kita semuanya, kita jangan pernah suudzon kepada Allah. Dengan melihat kondisi orang kafir dan melihat kondisi kita umat Islam. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Dan jangan pernah terlena. Jangan pernah tergiur. Terlebih mohon maaf teman-teman yang tinggal di negara-negara Barat, tertinggal di negara-negara Eropa. Yang melihat kemewahan dunia. Memiliki kecanggihan dan segala, dan kemudian tidak sedikit ada orang yang mereka menjual agamanya, ya, melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka itu semuanya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai dari kezaliman yang mereka lakukan, mengakhirkan itu semuanya untuk suatu hari yang mata mereka akan terbelalak agar mereka lebih sengsara, ya, lebih dahsyat apa yang akan mereka dapatkan. Bisa dipahami ya? Baik. Wa mana dzalik anna al-kafira yushabu ala wajhihi ila an-nar wa yulqa fiha manqusan fi salasil wa aghlal wal ankal athiqal. Maknanya maksudnya orang kafir nanti ketika dia diseret ke dalam neraka, itu diseret dari wajahnya ditarik. Yulqa fiha manqusan, dia dibalik mukanya. Disitulah kemudian dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirantai, diikat. Berbeda dengan orang-orang beriman. Jadi cara masuknya itu berbeda. Dan azab yang didapatkan dalamnya juga berbeda. Kata Syekh selanjutnya, wal mu'minul mudhnibu idza butuliya finnar fa innahu yadkhulun nar kama yadkhulul mujrimu fid dunya sijna ala rijli min ghairi ilqa wa tankisib. Seorang mukmin yang berbuat dosa, ketika dia diazab di dalam neraka, neraka seperti masuknya orang mujrim di dunia ini, penjahat ke dalam penjara, ala rijl. Jadi masuk penjaranya ya dimasukkan, masuk penjara, udah ini jalan. Tanpa dibalikan, diseret wajahnya, enggak. Namun teman-teman semuanya, jangan ini menjadi angin surga buat kita. Oh ternyata gitu ya. Enggak panas ya? Lah panas. Neraka itu tetap panas. Kita bercerita di sini, ini ada azab yang dahsyat, ada azab yang maha dahsyat. Ini pembahasan kita. Bukan pembahasan kita, ini azab yang dahsyat, ini enggak ada azabnya, enggak. Antara azab yang sangat menyakitkan dengan azab yang lebih dahsyat lagi menyakitkan. Itu perbandingannya. Jadi jangan digambar, oh gitu ya. Jadi gak sakit kita neraka, enggak, tetap sakit. Cuman di azabnya tidak seperti azab yang dirasakan orang kafir. Wa mana qawlihi la yulqa fi nar ilqa'al kuffar annal kafir yuhriku badanu kulluhu kullama nudija jilduhu buddila jildan ghairahu liyadhuqa yal azab kama bayyana Allah fi kitabi fi qawlihi ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Maknanya maksudnya adalah orang kafir la yulqa finnar, mereka tidak dicampakkan dalam neraka seperti dicampakkan orang kafir. Maksudnya bahwasanya orang kafir di dalam neraka mereka akan diazab seluruh badan mereka.
Dan ketika kulit mereka melepuh, ketika kulit mereka hancur, terbakar, mendatangkan kulit yang baru, yang lainnya, supaya mereka bisa merasakan azab. Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam kitabnya, innal ladzina kafaru bi ayatina. Dan orang-orang yang mereka kafir dengan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, kullama nudijat juluduhum. Dan ketika kulit mereka itu melepuh, ketika kulit mereka itu hancur, baddalnahum juludan ghairaha. Kemudian kami ganti dengan kulit yang lainnya, liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan azab. Wa ammal mu'minun fala talfu wujuhahumun nar la tahraqu a'dha'us sujud minhum idza haramallahu 'alan nar a'dha'u sujudihi id haramallahu 'alan nar a'dha'u sujudihi. Adapun orang-orang mukminin, para hadirin, kulit mereka tidak melepuh, wajah mereka tidak hancur dalam neraka. Ya kenapa? Karena anggota sujud dari orang-orang yang beriman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala diadab dan neraka. Jelas? Nah, adapun orang kafir tadi, ketika seluruh anggota tubuhnya itu hancur kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kan begitu kan? Hancur semuanya. Adapun orang beriman, anggota sujud itu diharamkan oleh Allah untuk terp dari api neraka. Namun panas, tetap panas teman-teman semuanya. Jangan dirasa enggak, jangan dibayangkan enggak panas. Ya mungkin kita yang biasanya hidup enak, nyaman, ya tiba-tiba kita ya ini tuh lah bagi Ya, mohon maaf, ikhwah semuanya, Ustadz terputus dari koneksi. Mungkin ada kendala di tempat Ustadz ya. Kita sambil menunggu Ustadz sampai terhubung kembali bersama kita. Barakallahu fiikum.
Maksudnya adalah orang-orang kafir, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya dan mereka tidak akan pernah keluar dari nerakanya Allah. Wala yukhallidullahu fi mudnibil mu'minin finnari ahadan. Adapun orang-orang beriman itu tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Seorang pun tidak akan pernah dikekalkan dalam neraka. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inilah a'lamu akhir rajul khurujan minan nar." Aku mengetahui orang yang paling akhir keluarnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala zahfan, dalam keadaan dia itu terpanggang, kemudian menoleh ke dalam nerakanya Allah, dan dia berkata tidak ada satu orang pun yang mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada nikmatnya aku. Ya, dalam keadaan dia masih terpanggang, dalam keadaan dia belum pernah merasakan nikmatnya surga. Sementara mujahidin, para nabi, para rasul, semua sudah masuk surga, dia yang paling akhir keluar dari neraka, tetapi dia mengatakan nggak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan saya. Bisa dipahami ya? Ini menunjukkan kepada kita semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kaidah yang disebutkan oleh beliau bahwasanya tidak akan pernah Allah mengekalkan orang beriman dalam nerakanya Allah seorang pun. Bahkan orang yang tidak punya kebaikan kecuali hanya ucapan la ilaha illallah saja, itu telah menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau kekalahan dalam Allah. Wa mana qawlihi la yashqa bin nar syiqal kufar. Taib. Annal kafir ya'isuna fiha min rahmatillah. La yarjuna rahatan bihal yuqa'um fi kulli halin wa aqibatulna li khuliqa wa khuliqat lahum fadlan minallahi wa minnah. Mana bahwasanya la yashqa binar syiqal kufar annal kafir, bahwasanya orang-orang kafir, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, mereka akan berputus Allah. Karena mereka sadar dari nerakanya Allah, tapi mereka tidak akan mampu keluar dari nerakanya Allah. Mereka sadar. Ya, mereka tidak akan mungkin keluar dari nerakanya Allah. Disitulah kemudian dia putus asa. Adapun wala yarjuna rahatan bihalin, dan mereka nggak pernah beristirahat sama sekali dalam nerakanya Allah. Wa ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman tidak terputus harapan mereka dari rahmatnya Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan, karena dia sadar orang-orang beriman dengan tauhid yang dimiliki, syahadat yang diucapkan, ini akan menyelamatkan dia, akan harap kapan kiamat ini. Bisa difahami ya? Wa aqibatul mu'minin laquluhumul jannah, adapun balasan bagi orang beriman akhirnya semua yang berada di nerakanya Allah, li'annahum khuliqu laha, dikarenakan mereka diciptakan untuk surga, wa khuliqat lahum, dan juga surga diciptakan untuk mereka sebagai kemuliaan dari Allah dan juga anugerahnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Ya, maka saya tidak baca lagi karena takut nanti terputus. Ya, dan waktu yang tersisa kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Taib, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Taib, ikhwatul Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 10 menit ya untuk sesi tanya jawab ini. Kami berikan kesempatan kepada hadirin semua yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, bisa raise hand. Taib, silakan jamaah. Assalamualaikum. Ada soal dari Ibu Amar. Oh, Taib. Assalamualaikum. Fadal. Ada yang udah masuk ya duluan? Belum ada. Di anak chat juga belum ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya tadi terkait faedah yang Ustaz sampaikan dari
pentingnya mengulang-ulang pembahasan dari satu kajian gitu, walaupun kita sudah paham mungkin dengan pembahasan tersebut. Apakah yang membuat para sahabat, para ulama gitu di zaman dahulu bisa istiqomah gitu dalam menjalani hal-hal tersebut? Mungkin ada kiat-kiat atau nasihat yang bisa dibagikan gitu, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, barakallahu. Pertama, para hadirin dan hadirat, para ulama kita terdahulu, para salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kemuliaan yang mereka miliki, dari banyak ilmunya yang mereka punya, mereka tidak pernah sombong dengan perkara tersebut. Akan tetapi mereka selalu ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekhawatiran agar mereka selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang datang kana aktsar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini Nabi yang maksum, ya, sudah pasti masuk surga, yang tidak akan mungkin tersesat. Ya, ini doa yang beliau baca. Dan ini pula doa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Sampai-sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, hal takhafu alaina, apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah? Dalam keadaan kami beriman kepada engkau dan beriman dengan apa yang kau bawa. Iya, kata Nabi, saya takut. Karena hati manusia di antara jari jemarinya Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah balik-balik sekehendaknya Allah. Nah, kalau memang seandainya kondisi demikian mereka, maka tentunya kita harus lebih lagi banyak berdoa kepada Allah. Jangan kita mengandalkan keilmuan kita. Jangan kita hanya mengandalkan kecerdasan kita. Jangan kita hanya mengandalkan kesemangatan kita. Tapi kecerdasan, kesemangatan itu semuanya adalah sebagai wasilah. Namun itu semua adalah taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka hendaknya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mereka itu selalu mengulang-ulang. Ya, ingatkan. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dengar sesuatu dari Nabi kecuali aku mengulang-ulanginya sampai ya aku menghafal dan lengket pada diriku. Nah, kalau seandainya seorang Aisyah, wanita yang paling cerdas, perlu mengulang-ulangi pelajaran, kita yang pas-pasan ilmunya. Ya, dan demikian juga di antara wasiat yang paling terpenting yang Allah berikan wasiat, karena itulah pangkal dari segala kebaikan. Takwa kepada Allah. Kalau kita lihat ada berapa ayat takwa dalam Al-Quran. Bukan satu ayat. Nabi sendiri Allah mengatakan, ya Allah. Ayat mungkin ratusan ayat dalam Al-Quran. Mengingat sesuatu, ya Allah. Ilmu itu harus terus diulang-ulang. Ya, selain kita berdoa kepada Allah, diulang-ulang. Yang ketiga, Nabi dan para sahabat itu sangat menjaga telinga dan hati mereka. Hal-hal yang bisa merusak keyakinan mereka. Dan Nabi mengajarkan mereka untuk tidak kepo dengan hal yang gak penting untuk mereka kepoin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah memegang beberapa mushaf Taurat. Mushaf Taurat, mushaf Allah turunkan dari langit ke-7. Kitab suci. Kitab suci ini ketika terhapus, dia sudah bukan bagian lagi dari kitab suci. Terhapus. Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, dia harus beriman kepadaku. Maksudnya, sudah cukup bagi engkau Al-Quran. Sesuatu yang terhapus itu bukan bagian dari Al-Quran, bagian dari hukum lagi, jangan sampai tercampur. Antara sesuatu yang terhapus dengan sesuatu yang belum terhapus. Penjagaan Nabi. Dari hal-hal yang bukan bagian dari agama. Lah apalagi sesuatu yang itu bukan levelnya seperti Taurat. Pemikiran-pemikiran kufar. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Pemikiran kita harus kita lagi. Kan siapa saja untuk tidak pernah duduk dengan laki-laki tersebut. Saya lupa namanya.
yang diboikot oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini hal-hal yang perlu kita jaga, kita terus berdoa kepada Allah, terus kita mengulang-ulangi kembali apa yang telah kita ingat, terus belajar, terus menuntut ilmu, dan kita menjaga hati dan telinga kita dari mendengar syubhat-syubhat, karena semuanya akan sesuatu yang kita yakini sebuah kebatilan, dia akan menjadi sebuah kebenaran, dan itu akan menjadi hal yang kita bela ketika itu terus diingat, terus terdengar, dan kita tidak menjaga telinga kita. Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Afwan Ustaz, koneksi Ustaz masih kurang bagus sepertinya. Mungkin kalau Ustaz berkenan, mohon maaf bisa sambil dimatikan video saja. Mungkin boleh Ustaz untuk memperingan ininya. Oh, baik. Kalau Ustaz berkenan. Ya sudah diulangi lagi. Enggak apa-apa, enggak perlu Ustaz. Oh, baik. Lumayan masih bisa terdengar, cuma cukup jelas Ustaz. Juga biasa. Ya beberapa ini itu sedikit. Jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan terakhir, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya, kalau Ustaz masih berkenan. Boleh. Ini Ummu Amar kayaknya, Ummu Amar angkat tangan kayaknya. Ya, kita berikan kesempatan untuk Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Jazakumullahu khairan host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas pemaparan hari ini. Ustadz, mohon maaf, ini ada 2 pertanyaan bila Ustadz berkenan. Ya, yang pertama terkait penjelasan Ustadz tadi, bahwa ketika kita sholat, sujud kita atau anggota badan yang sujud itu tidak terkena bakaran api di neraka jahanam, waliyazbillah. Tetapi Ustadz, bila itu amalannya sempurna, kalau kita sholatnya sempurna, dapat ganjaran yang seperti itu. Tetapi kan kita tahu bahwa kami amalannya itu sangat kurang. Ketika sholat belum khusyuk. Ketika sedekah mungkin di dalamnya juga masih ada riya sedikit atau banyak. Dan seterusnya Ustadz, banyak ketidakikhlasan. Kemudian kalau kita baca Al-Quran di dalamnya juga belum sempurna. Mungkin juga ada penyakit-penyakit hati di dalamnya. Sedangkan kita berharap bahwa Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat. Nah, akibat kekurangan-kekurangan yang banyak ini, Ustadz, apakah kita bisa berharap juga seperti yang tadi Allah janjikan semuanya itu, Ustadz? Karena di sisi lain, di usia yang sudah banyak ini, Ustadz, rasanya untuk menyempurnakannya sulit sekali, Ustadz. Walaupun kami tetap berusaha. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Mungkin yang satunya nanti. Pertama, hadirin hadirat, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala jangan memasukkan kita dalam neraka. Tapi kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah yang Nabi SAW memberikan bimbingan dan memberikan arahan kepada kita agar kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita, kalau seandainya pun kau masukkan ke dalam neraka, jangan diadab wajahku atau anggota wuduku. Kita nggak berharap yang demikian. Kita berharap agar Allah menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga. Nah, inilah prinsip yang harus kita tanamkan teman-teman semuanya, dan terkhusus kepada yang bertanya. Ya, dalam kita beribadah kepada Allah ada khauf dan raja. Khauf, kita takut ya apa yang kita lakukan ini masih banyak kekurangan, ini hal yang baik, ada rasa takut, sehingga dengan rasa takut tersebut kita berusaha untuk menyempurnakannya. Tapi dari sisi lain kita harus roja, dari sisi lain kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan kita, agar Allah menyempurnakan kebaikan kita, agar Allah mengumpulkan kita dengan Nabi SAW. Karena ketika seseorang dia akan terus-menerus khauf, rasa takut tanpa dibarengi dengan roja, kita khawatir dia akan terperosok ke dalam titik keputusasaan. Sehingga ketika dia terperosok dalam titik keputusasaan, dia akan meninggalkan kebaikan. Saya beramal, paling-paling juga amalan saya nggak diterima. Saya sholat, paling-paling juga sholat saya nggak bener. Saya nanti puasa, paling puasa saya juga nanti nggak ada pahalanya. Akhirnya dia meninggalkan ketaatan. Maka ini akan terjatuh dalam kesalahan. Ya, maka ketika dia seseorang memiliki rasa takut, tapi dia harus barengi dengan roja,
agar rasa takut itu dia sempurnakan, agar rasa khawatir dia itu menjadi lebih baik. Ada pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah begitu juga ketika roja terus menerus juga nggak benar, salah roja terus menerus. Karena ketika orang akan roja terus menerus, dia akan terlena dengan rahmatnya Allah, dia akan terlena dengan kasih sayang Allah, tapi bersama dengan itu dia tidak mengumpulkan kebaikan, tapi dia akan terus bermaksiat kepada Allah. Maka ini juga salah, tapi dia harus mengumpulkan dua kebaikan, khauf dan roja dengan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua boleh Ustadz? Kemudian soal yang kedua yang ditanya oleh Ummu Amr, yang ada kekhawatiran kegiatan ini akan jadi kebiasaan dan dianggap jadi suatu amalan ibadah yang bertentangan secara syariat. Lingkungan kami ada yang meninggal, kemudian ada di antar komuniti kami ibu-ibu menggalang dana untuk mengumpulkan nasi box atau makanan, menyediakan makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah, dan makanan itu nantinya dibawa ke pemakaman dan makanan dibagikan kepada para pelayat. Jadi nanti ada di antara kami siap di mobil membagi-bagikan makanan tersebut, dan rencana kegiatan ini akan diteruskan bila ada yang meninggal dunia. Bagaimana nasihatnya ini mau kali kedua, jazakumullah khairan wa anti jazakillah khairan. Tapi para hadirin dan hadirat, secara hukum asal orang yang mereka mendapatkan musibah, maka merekalah yang dihibur. Dan bentuk hiburannya apakah bisa memberikan makanan atau yang semisalnya. Jadi secara hukum asal, apa yang ditanyakan di sini tidak ada masalah untuk seseorang membagikan makanan secara hukum asal. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan itu akan menjadi sebuah keharusan yang kemudian akan tertanam keyakinan seseorang ini, kalau kita nggak bagi-bagi makanan ke pelayat di kuburan, maka si pemilik kubur ini akan diadab dalam kuburnya. Ya, maka ini perlu selalu diingatkan. Ya, ini harus selalu diingatkan. Ini cuma sekedar, bukan sebuah keharusan, bukan sebuah perkara yang harus, ya bukan perkara ini dan itu, tetapi ini cuma sekadar karena memang pelayat banyak berkumpul di sini, ya kami ingin melayani para pelayat dengan makanan atau yang semisalnya. Ya hanya sebatas itu, mungkin perlu diingatkan terus menerus. Ya, dan boleh, dan diselang-seling, jangan jadi misalnya hari ini dibuat, ada meninggal mungkin ditutup, nggak dibuat, nanti dibuat lagi. Ya supaya tidak terkesan bahwasanya adalah sebuah keharusan atau ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cuma untuk secara hukum asal dari masalah seperti teks. Nah, assalamualaikum. Cukup Ummu Amr? Iya host, jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah ya. Nah, Ustaz, kita cukupkan sampai sini, Ustaz. Ana mohon izin untuk penutupan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, ikhwatul Islam, demikian. Nah, silakan, Ustaz. Silakan. Ustaz, ada yang mau disampaikan tadi mungkin? Nggak ada. Baik. Nah, ikhwatul Islam, demikian kajian kita pada malam hari ini. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz jazakumullah khairan atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan juga ucapan terima kasih kepada hadirin setia Bumiku Mengaji yang dimanapun berada. Semoga kita semuanya berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik ucapan maupun sikap, dan semoga dimudahkan untuk jumpa lagi di kajian yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.